Kali ini kita akan bahas top 9 akun YouTube yang selalu membahas gadget-gadget terkini, HP-HP recommended dari beberapa kisaran harga. Cek saja. Yang pertama kita akan bahas akun YouTube Mas Teknocom ya. Ini kita akan bahas, dia sudah mencapai 121.000 subscriber. Dia sudah bergabung di YouTube 28 Juni 2018, sudah mendapatkan penonton top view-nya sebesar 10.900.000-an. Mas Teknocom ini adalah channel yang khusus membahas seputar gadget, review HP, harga HP, maupun game Android dan pembahasan yang berkaitan dengan teknologi. Ya. Jadi ini cocok buat teman-teman buat referensi dalam mencari HP atau gadget ya yang terbaru. Ini bisa melihat ke akun YouTube ini. Kalau kita lihat video-videonya yang sudah di-upload terakhir, dia mengupload membahas review 5 HP Samsung yang 1 jutaan yang menurut dia terbaik di tahun 2020 ya. Jadi ini bisa sebagai referensi untuk nyari HP Samsung yang 1 jutaan ya. Ini cocok sekali ya, karena ini baru yang keluar di 2020 nih. Salah satunya nih HP Samsung M10 ya. Kemudian juga ada HP A01 juga ya. Ini yang bisa bagus, cocok juga buat bermain game ya. Ini contoh videonya ya. Dia baru keluar 2 Agustus, diupload dan sudah ditonton 227 orang ya. Terlihat lebih besar dan juga jelas sehingga nah ini dari segi tampilan juga, layarnya juga, videonya cukup bagus ya, bersih ya, jernih ya. Dia ngebahas dari segi fisiknya juga dan segi spesifikasinya. Ya itu. Oke. Nah, kita sub ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang mencari review HP Samsung di keluaran terbaru. Nah, kalau kita lihat dari video-video yang ada video yang paling tinggi ya, mendapatkan penontonnya, viewsnya, yaitu video 7 HP Android paling canggih dan keren 2019 ya. Dia sudah ditonton sekitar 3,7 juta ya. Meskipun ratingnya cuma 84%, dia menuai komen sekitar 746 komen dan mendapatkan kalau dikatakan estimasi penghasilan dari satu video ini ya, video yang paling banyak ini minimalnya 1,9K atau $1.900 ya, ini minimalnya. Dan paling besarnya sebesar 14,8K. Nah, 1,9K itu sekitar, kalau sekarang $1 14.700, itu sekitar 27 juta ya, 27,9 juta ya. Jadi dia dari satu video saja sudah menghasilkan 27,9 juta ya. Ini lumayan sekali buat penghasilan dari satu video ya. Kemudian kalau lihat lagi penghasilan dia dalam waktu sebulan ya,
minimalnya menghasilkan 131 dolar dan maksimalnya 2,1, estimasinya 2,1K ya, ini dalam waktu 1 bulan. Kalau dirupiahkan, kita cek lagi 14.700 kali 131 dolar itu sekitar 1.900.000 ya, itu minimalnya dalam 1 bulan ya. Kita ambil minimal aja ya. Kita ambil dalam minimalnya 1,9 juta, atau dalam 1 tahun ya 1,6K minimalnya ya, 1,6K ya. Jadi sekitar tadi 23,5 juta itu minimalnya ya, dan paling besar perkiraannya 25,2K ya. Nah, channel Mas Teknokom ini menduduki ranking sekitar 5.619 ya di Indonesia ini. Jadi masih di tataran 6.000 besar lah ya. Jadi masih inilah di bawah ya. Karena memang subscribernya dia baru 121.000, tapi viewsnya sudah lumayan ya, 10,9 juta. Karena wajar dia baru bergabung 28 Juni 2018. Dan video yang sudah diupload pun sekitar 79 video. Itu gambaran. Oh ya, satu lagi, kalau kita lihat dari jumlah 121.000 subscriber, dirata-ratakan per hari dia penambahannya adalah 100 subscriber, atau sepekan sekitar 700 subscriber, atau dalam 1 bulan terakhir ini menambah 3.000 subscriber. Sedangkan rata-rata penontonnya, viewsnya untuk videonya itu 17.469 ya per harinya ya, atau sepekan itu 122.000, dan dalam 1 bulan mendapatkan 524.000 penonton ya viewsnya. Dan Social Blade memprediksi dalam pekan-pekan mendatang dia akan mendapatkan 122K ya, nambah 1.000 sub. Oke. Itu Mas Teknokom ya. Jadi recommended lah buat teman-teman semua untuk melihat reviewnya terkait HP-HP yang keluaran terbaru. Berikutnya kita juga bisa melihat akun YouTube. Nah, ini judulnya namanya Kuliah Sore ya. Jadi akun YouTube ini sudah bergabung lama ya, 24 Agustus 2011, dan sudah ditonton sekitar 18,7 juta ya. Dan dia mendeskripsikan mengupload 2 hari sekali ya. Wah, jadi sangat produktif ya, 2 hari sekali, dan memberikan informasi sekitar YouTube, game, gadget, dan fotografi ya. Nah, dia dalam video-videonya terakhir sudah mengeluarkan di sini review setahun pakai Realme 5 Pro ya. Nanti kita lihat. Banyak dia juga, banyak kan ini Realme ya, kayaknya itu Redmi sama Realme ini. Duel Raja Sejutaan Redmi 9 versus Realme 5i ya. Nah, ini bagus juga nih buat ditonton ya. Nanti bisa teman-teman bandingkan. Kemudian banyak kan tes gaming Redmi 9, dan juga dia mereview 10 HP terlaris di tahun 2020 di harga 1-2 jutaan ya. Jadi cocok nih buat teman-teman buat referensi sebelum membeli HP yang budget 1-2 jutaan di tahun 2020 ini. Atau khusus rekomendasi khusus HP Xiaomi yang harga 2-3 jutaan juga ada dibahas di tahun 2019 dan ya udah. Yang penting HP ini nggak jadul-jadul amat karena udah punya poni dari kita sisi depannya. Video terakhirnya aja. Kalau bahas masalah layar ini PW banget ya.
karena dibekali dengan Di-upload layar berpanel tanggal IPS 2 LCD Agustus, dengan jadi resolusi Full masih HD baru dan nih, luas layar kemarin. 6,3 inci Ya. yang beneran udah enak banget Dia deh. Dan gak ada keluhan membahas, sama sekali buat nonton film dan masih cukup dia enak dipandang selama berjam-jam. ya langsung. Untuk kameranya sendiri, smartphone yang satu ini udah cukup mumpuni di kelasnya. Bahkan masih sangat bersaing dengan HP-HP yang baru dari sisi depannya. Kalau bahas masalah layar, ini BW banget ya. Karena dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi Full HD dan luas layar 6,3 inci yang beneran udah enak banget deh. Dan gak ada keluhan sama sekali buat nonton film dan masih cukup enak dipandang selama berjam-jam. Untuk kameranya sendiri, smartphone yang satu ini udah cukup mumpuni di kelasnya. Bahkan masih sangat bersaing dengan HP-HP yang baru. Ya, ini cocok nih untuk teman-teman sebagai panduan review kuliah sore ini, kita sub aja. Dikeluarkan 2 Agustus sudah ditonton 6 ribuan, kemudian menuai komen 78 komentar ya. Dan kalau kita lihat ya, penghasilan dia di kuliah sore ini, dia yang menduduki, dia tadi sudah mengupload 184 video dan dengan subscriber 193.000, dia sudah ditonton 18,7 juta ya, 18,7 juta ya viewsnya ya. Dan dia mendudukan ranking 3.729 untuk di ranking di negara Indonesia ini. Wah, perkiraan estimasi penghasilannya malah lebih besar ya dibandingkan yang tadi Mas Tekno tadi ya. Ini mendapatkan $731 minimalnya ya, dan penghasilan maksimalnya sekitar estimasinya 11,7 dolar ya. Jadi kalau kita estimasikan, kita ambil aja yang minimal saja dengan kurs 14.700, 1 dolarnya kita kalikan 731 lumayan 10.700.000 ya. Jadi minimalnya dia sebulan dapat 10.700.000. Jadi wajar bisa beli HP lagi yang sejutaan ya buat direview lagi. Atau dalam 1 tahun minimalnya mendapatkan 8,8K ya, dan bisa maksimalnya 140K ya. Jadi kita minimalnya aja dalam setahun dia mendapatkan sekitar 8.800K, itu 129 juta ya. Ya lumayan lah, luar biasa untuk kuliah sore ini ya. Nah, kalau kita lihat videonya yang paling mendapatkan banyak atensi dari penonton adalah video 14 Maret 2020 terkait pembahasan HP termahal di Indonesia ya, yang menuai viewsnya 1,1 juta, kemudian menuai komentar 744, dan estimasi penghasilan dari satu video itu mencapai $540 minimalnya, maksimalnya 4,3K. Ambil 540, jadi satu video ini menghasilkan sekitar 7,9 juta, hampir 8 Jalan-jalan juta ke ya, Cipayung 8 naik jutaan kereta. yang satu video ini ya. Mampir ke Jadi bisa KUA. dibayangkan Kalau satu video kalian aja pengen 8 tahu juta, HP termahal di yang dunia, lainnya selamat datang di channel kalikan. ini, Ya, Galon ada Aqua. 184 video. Oke, itu kita lihat coba videonya membahas terkait apa nih. Halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Smartphone udah menjadi kebutuhan mendasar untuk setiap umat manusia untuk saat ini. Iklan. Yang kelima, Samsung Galaxy S20 Ultra. Nah, Di antara Samsung Galaxy S20 series, varian Galaxy S20 Ultra ini yang paling mahal.
Harganya aja dibanderol sampai 18,499 juta rupiah dengan RAM 12 GB dan ROM sebesar 128 GB. Samsung Galaxy S20 Ultra ini dilengkapi dengan 4 kamera utama yaitu 108 megapiksel plus 48 megapiksel plus 12 megapiksel dan deep vision kamera. Sedangkan kamera depan yang diusung memiliki resolusi 40 megapiksel bukaan 2 berlian. Belum sampai di situ, berlian juga terdapat di tombol home seberat 8,6 karat. Bahkan box pembelian sudah terbuat dari platinum padat dengan potongan tulang dinosaurus T-Rex bersama dengan batu langka yang mencakup opal, petersite, charoite, rutile quartz hingga star sunstone. Istri seorang pengusaha India Mukesh Ambani, yaitu salah satu orang terkaya di Asia. Yang terakhirnya apa sih? Belum sampai di situ, berlian juga terdapat di tombol home HP termalnya karena pakai berlian ya. Bahkan box pembelian sudah terbuat dari platinum padat dengan potongan tulang dinosaurus T-Rex bersama dengan batu langka yang mencakup opal, petersite, charoite, rutile quartz Sampai tulang hingga star T-Rex sunstone. juga diambil ya. Istri seorang Wajar. pengusaha India Mukesh Ambani, yaitu salah satu orang terkaya di Asia. Oke. Itu ya, kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi silahkan aja tonton videonya ya. Nah itu terkait akun kuliah sore ya. Kemudian yang kita lihat lagi di akun kuliah sore itu berapa sih subscriber penambahannya per hari itu sekitar 634 ya. Kemudian per pekan sekitar 4,4k dan per bulannya sekitar 19.000 subscriber. Dan rata-rata per hari ditonton 97.000, per pekannya 682 ribuan dan satu bulannya ditonton 2,9 juta. Ya, jadi sekarang sudah punya subscriber 193k dan sudah ditonton 18 juta ya. Dan terakhir kita akan melanjut ke akun Ya Tekno, rujukan sebelum membeli. Wah, ini sudah dia mentasbihkan sebagai rujukan ya. Makanya di sini dia membahas lengkap terkait rekomendasi produk teknologi. Wah ya, ini ya. Bergabung pada 25 Agustus 2014, dia sudah ditonton memang banyak ya, 41 juta, 7 ya views ya. Jadi sudah ditonton banyak. Kemudian juga di mana komunitasnya aktif juga ya, suka main ya. Banyak di komunitasnya juga sering dimunculkan. Nah, kita lihat videonya. Iya, video terakhir dia membuat video 2 juta. Dukung terus ya tekno.com untuk info 2 juta bisa bikin 5 HP Realme terbaik harga 2 jutaan di 2020. Baru 1 jam yang lalu ya. Tapi sudah menuai 4, coba kita lihat. Dia sudah ditonton 4,2 ribu ya. Nih kita rangkum Ditonton. 5 HP Realme terbaik Ya. dengan harga 2 jutaan di tahun 2020 Ini versi sudah ya menuai Tekno. komen 187 komentar. Di sini daftar HP Realme terbaik harga 2 jutaan tahun 2020. Ini review 5 rekomendasi smartphone-nya yang murah dan terbaru. Oh, ini bagus nih. Ya, kita bisa suaranya mirip calon sarjana ya. Sebenarnya varian terendah dari Realme 5i bisa kamu dapat dengan harga di bawah 2 juta. Tapi kalau kamu punya dana 2 jutaan, Realme 5i dengan varian RAM 4GB dan ROM 64GB bisa jadi pertimbangan kamu guys. Oke, dirilis Januari 2000. Berkat perbekalan baterai 4300 mAh.
Mengingat fokusnya untuk mobile game, Realme pun memberikan dukungan refresh rate 90Hz. Salah satu keunggulannya yaitu mampu mencetak fotonya Realme Hz. Dengan demikian, ini bagus Realme 5 ya. Ada Realme C15 juga dibahas. Coba yang terakhir apa? Oh, Realme 6 ya. Nah, ini. Jadi ada spesifikasinya, videonya juga bagus ya, menarik ya. Kita sub ya. Oke. Harganya 2,9 jutaan Realme 6 ya. Oke, RAM-nya 4GB, ROM-nya 224GB. Oke, nanti selengkapnya teman-teman bisa cek langsung ke akun YouTube-nya. Kita lihat penghasilan dia selama ini. Dia mengupload sudah 239 video dan sudah menuai subscribe 411.000. Dan yang fantastiknya tadi video viewsnya sudah 41 juta ya. Banyak sekali, berarti sudah bisa menjadi rujukan benar-benar kata-kata dia ya. Di rankingnya di Indonesia di ranking 1802 ya, masih di bawah 2000-an, itu sudah bagus sekali. Dan estimasi penghasilan per bulannya sudah mencapai 627 dolar maksudnya, minimal ya, maksimalnya 10.000 dolar. Jadi kalau kita gunakan kurs sekarang 14.700 kali 627 sekitar 9,2 juta ya minimalnya, atau dalam 1 tahun sudah mencapai 7,5k minimalnya, paling besar 120,4k dolar ya. Jadi kalau kita estimasikan minimalnya dalam 1 tahun dia sudah mendapatkan penghasilan 110 juta ya, luar biasa ya, lumayan sekali. Dan kalau kita lihat video yang paling ramai ditonton adalah 5 HP harga 1 jutaan terbaik 2019. Oh, di tahun 2019 sudah mencapai 1,6 juta viewsnya dan menuai komen 1 kilo atau 1000. Dan estimasi video ini menghasilkan 785 dolar ya, estimasi minimalnya, paling besar 6,3 dolar, 6,3k dolar. Kita lihat satu video ini bisa mencapai sebesar 11,5 juta ya, satu video ini ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan penghasilan dia ya, sudah oke banget ya. Dan uniknya dia memakai video-video berjudul 5 ya, 5 HP harga 1 jutaan, 5 HP gaming murah, 5 HP Xiaomi, 5 HP termahal di dunia dan Indonesia. Dia 5 laptop ya. Jadi memang dia mentasbihkan dengan memakai judul video dengan dimulai dengan angka 5 HP, 5 smartwatch, atau 5 HP murah, atau 5 laptop ya tadi ya, 5 laptop gaming, atau 5 HP Xiaomi, 5 HP Samsung dan sebagainya ya. Uniknya seperti itu. Dan terakhir kita lihat penambahan subscribernya. Rata-rata dalam 1 hari mendapatkan 600 subscriber, atau 1 pekannya mencapai 4,2k, dan 1 bulannya mencapai 18.000. Kalau viewsnya, penontonnya, dia sudah mendapatkan rata-rata 83,6 ribu
ditonton dalam sepekan rata-rata 585.000 dan satu bulannya mencapai 2,5 juta penonton atau viewsnya. Selanjutnya kita akan bahas juga akun YouTube yang khusus unboxing dan review gadget. Ada beberapa yang sudah besar sekali viewsnya dan juga penghasilannya. 7 diantaranya yang berikut ini. Yang pertama kita akan bahas dulu Gadget Max ya. Dia sudah mentasbihkan sebagai akun YouTube yang membahas unboxing and review gadget ya. Kita lihat nih Gadget Max ya. Gadget Max ini meskipun subscribernya 421.000 subscriber, tapi dia sudah ditonton 61 juta ya, 286.405. Ini dia bergabung di YouTube sejak 14 Agustus 2017 dan di Gadget Max ini mendeskripsikan dia senang memberikan informasi terkait unboxing maupun review gadget ya. Jadi teman-teman bakal terbantu sekali dengan akun YouTube ini karena dia ngebahas ya semua terkait pergadgetan ya. Nah, di sini dia terakhir ngebahas unboxing terkait Raja HP gaming keluaran terbaru ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dia sudah ditonton ya, baru dikeluarin 29 Juli 2020. Dia sudah ditonton sampai dengan 41.000 ya. Nah, dia contohnya nih ngebahas ini. Di sini. Kali ini Mas akan unboxing lagi, yaitu HP gaming yang saya dapatkan di Shopee dengan harga 1 jutaan. Nah, Dan HP kalian gaming ya. penasaran seperti apa yang kali ini kita bisa unboxing? Jadi saksikan, buka paketnya. Akhirnya 6,5 ini sudah putus Ya, ini lagi ngebahas HP gaming ya, keluaran terbaru. Oh ya, ini adalah HP sangat cocok sekali. baru saya pengen beli ya, biasanya jarang sih saya beli harga baru berapa bulan dan harga murah. Kalau Xiaomi sih jarang gitu. Oke. Ini kalau lihat komentar Biasanya harganya kalau nggak harganya turun sedikit. berapa banyak nih? Ada 279 komentar ya, ini yang baru. Kemudian kalau kita lihat nanti ini sudah 1 juta di David Gadget ini. penghasilannya Gadget Max ini, kita dulu. Gadget Max ini sudah mengupload 380 video dan subscribe-nya tadi saya sebutkan 421.000 ya subscribernya. Kemudian sudah ditonton 61 juta ya, dan channelnya disebutnya memang channel teknologi ya. Nah, sekarang dia berada di urutan ranking di Indonesia itu ke 1747 ya. Jadi masih masuk 2000 besar. Dan penghasilannya, estimasi penghasilannya sebulannya dia mencapai $697 ya. Paling kecil, paling besar sampai dengan 11.000,1K ya. Jadi kalau kita rupiahkan kurs 697 ini dengan kurs 14.700 ya, sekitar 10.245.000 ya. Lumayan ya, sebulan penghasilannya hanya dari
unboxing atau review gadget. Dan kalau diestimasikan selama sebulan dia akan mendapatkan minimalnya 8.400 atau 8.4K ya. Jadi kalau dirupiahkan ya tadi 14.000 dolarnya 14.700 ya. Kita kalikan aja 14.700 dikali tadi berapa? 8.400 sekitar 123 juta ya per tahunnya. Ya cukup lumayan ya. Bisa beli lagi banyak HP yang 8 jutaan aja bisa dua atau ya bisa 20 bijinya ya. Oke, untuk di review lagi oke ya. Ini nah, kemudian kalau kita lihat video yang paling banyak ditonton itu kita lihat di most video views-nya adalah dia lagi ngebahas HP baru cuma 1,4 juta ya. 17 April dia mencapai views-nya 4,6 juta. Ya, 4,6 juta dengan menelurkan 8.000 komen dan juga estimasi penghasilan video itu 2,3K dolar sampai dengan 18K dolar ya. Jadi 2.300 itu sekitar berapa? Kita kalikan 2.300 ya sekitar 33 juta tuh dari satu video ini yang trending ini yang paling banyak menghasilkan 33 jutaan ya. Itu ya. Dan kalau dilihat dari berapa jumlah dia viewsnya per harinya, subscribernya juga kenaikan subscribernya per harinya 500 ya. Kalau per pekannya sekitar 3.500, per bulannya 15 ribuan lah ya, sekitar itu. Kemudian viewsnya setiap harinya ditonton 92.000 orang, 92.000 views. Kemudian per pekannya 650.000 dan kalau sebulan 2.700.000 sekian. Dan Social Blade memprediksi Gadget Mag ini besok-besoknya ini sekitar 422K subnya ya. Jadi menambah 1000-an nah ya. Nah, ini Gadget Mag ya. Ini yang pertama ya. Ini kita dari yang terkecil dulu ya. Oke. Selanjutnya kita ke yang berikutnya yaitu Jagat Review ya. Jagat Review ini punya subscriber sekarang tuh 543.000. Dia sudah bergabung pada 28 Mei 2010 ya. Sudah ditonton 74 juta views ya. Jadi memang di deskripsinya Jagat Review ini mendeskripsikan bahwa dia adalah media tech review asal Indonesia yang memang untuk menyuguhkan detail sama aspek-aspek suatu teknologi baik itu HP ataupun yang lainnya di tiap ulasannya ya. Dan ini Jagat Review ini channel yang banyak ditonton dan juga sangat atraktif ya. Anti maling ini yang terakhir yang terakhir sekarang ini adalah dia ngeluarin anti maling paling canggih ya. Jadi ini semacam alarm ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat apa sih isinya. Oh, ini perangkat anti penyusup atau anti maling Hikvision ya. Ini memiliki
fitur yang sangat lengkap. Jadi coba kita dengar Cuman sedikit. karena bagaimana seandainya kalau saya punya sistem pengamanan yang lebih canggih lagi daripada sekedar kamera doang, yang bisa tahu kalau ada orang masuk, yang bisa Oke, nah itu salah satu cuplikan daripada videonya. Kita lihat, kita review aja berapa sih penghasilan dia prediksi di Social Blade. Untuk kita ketahui dia di urutan rankingnya 1321 ranking Indonesianya, dan penghasilan dia tadi per bulannya diprediksi 1,6K atau 1.600 dolar minimal, dan paling besar 25,1K ya. Jadi kalau 1.600 perkiraan kita ya sekitar 23 juta ya per bulan. Jadi lebih tinggi dibandingkan tadi Gadget Mac ya, 23.500.000, atau dalam 1 tahun dia minimalnya 18.900 dolar, itu sekitar 277 juta ya dari hasil review ini. Dan yang paling banyak video yang ditontonnya yaitu video ini, paket murah kencang untuk gaming kerja kuliah. Nah, ini review terkait gaming ya. Ini ditonton sampai 2.200.000 dan komen yang dihasilkan 1.000 dan minimal 1,1K ya dolar ya, atau sekitar ya sekitar 16 jutaan ya satu video ini ya. Coba kita lihat, penasaran videonya seperti ini. Maaf ini ada iklannya lumayan bagus ya, banyak iklan. Oke, kita lihat aja. Oh ini sebuah laptop yang sangat laptop menarik, dia, dan saya bilang ini laptop murah. gaming, Kenapa? tapi Karena bisa juga buat penjualannya yang membuat dia jadi kerja dan sangat kuliah. murah menurut saya ya. Oh, Lenovo Ingat, ya. murah tidak harus hanya karena perbandingan harga dengan prosesor, VGA, layar. Oke. Nah, itu gambaran singkat dari Jagat Review ya. Kemudian yang berikutnya kita ke akun yang ketiga, yaitu DKID. DKID ini subscribernya 528.000 subscriber. Dia bergabung di YouTube 1 Maret 2018 ya. Kemudian sudah ditonton views 74 juta penonton views, dan dia tidak mencantumkan deskripsi secara gamblang, cuma dia bilangnya seperti ini ya, jangan lupa makan. Kalau udah makan langsung aja subscribe. Nah, jadi mirip-mirip inilah ya blog, tapi di sininya DKID nyebutin dia membahas review gadget, teknologi, unboxing sama test tip. Ini terakhir dia 21 jam lalu mengeluarkan unboxing headset gaming RGB premium ya, ini bagus. Ini penampakannya seperti ini ya. Oke, ini ada menuai 242 komentar ya, ini baru ya. 242. Kemudian ya, views. Kalau kita lihat reviewnya di KID ini, dia sudah mengupload 567 video, dan juga dia tadi viewsnya 74 juta. Kemudian urutan rankingnya dari 527 subscriber ini, dia berada di urutan 1366 ya di Indonesia ini, dan penghasilannya lebih besar dibandingkan yang tadi. Dia 2.700 dolar minimalnya, dan
penghasilan tertingginya bisa sampai 42,9k dolar ya. Jadi kalau dirupiahkan 14.700 dikali 2.700 itu sekitar 39.690 ya. Itu minimal yang didapatkan, atau dalam setahun dia mendapatkan mendapatkan 32.000 dolar kali kurs rupiah sekitar 473 ya. Jadi menjanjikan ya sebenarnya teman-teman kalau kita membahas review juga gadget-gadget yang ada, yang teman-teman punya, dan itu secara konsisten aja teman-teman upload, ini juga menghasilkannya. Dia upload baru sih, nggak lama-lama ya, Maret 2018, jadi baru 2 tahun lah ya. Jadi masih worth it lah buat teman-teman juga untuk diikuti. Nah, dia ngebahas RAM 12 GB Android sama RAM 4 GB versusnya ya. Nah, nanti kita lihat seperti ini. Views-nya dia menghasilkan 1.300.000 ya, paling tinggi. Menuai komen 4.000 komen, dan penghasilan video ini minimalnya 639 dolar sampai dengan 5,1k dolar. Kalau dirupiahkan berarti sekitar kita rupiahkan berarti sekitar satu video ini menghasilkan 9.300.000 ya. Jadi video ini menghasilkan 9.300.000 ya, lumayan sebetulnya. Dan kalau kita review dia subscribernya itu pertambahannya per hari 1.900 atau 1,9k, per pekannya 13,3k, dan sebulan bisa menambah 57k ya. Kemudian kalau viewsnya per pekan dia menambah 357.000, per pekannya 2,5 juta per penambahan viewsnya, dan per sebulan 10 juta 10,7 ya, ini ya viewsnya. Nah, jadi teman-teman untuk DKID ini lumayan tinggi lah ya, dari ini penghasilan juga dibandingkan yang sebelumnya, terutama viewsnya ya sampai 74 juta. Oke, kita berikutnya ke Sobat HP. Oh, bentar, ke Price Waterbook ya. Ke Price Waterbook dulu. Itu akun YouTube yang sudah bergabung pada Januari 2015, dia sudah ditonton 107,9 juta ya, 107 juta, hampir 108 juta. Ini dia mendeskripsikan sebagai akun YouTube situs panduan belanja gadget terpintar dan teraman ya. Jadi wajar Facebook ini dia membandingkan harga dan reputasi dari toko online maupun offline ya. Saya sering pakai ini untuk Facebook ini untuk melihat biasanya kalau ada promo-promo ya. Nah, kita bandingkan dengan pakai Facebook ini. Nah, kalau lihat videonya lumayan tinggi ya. Baru 21 menit yang lalu sudah ditonton 2,7 ribu ya. Nah, dia ngebahas apa ini teman-teman? Kita coba lihat cuplikannya. Belum channel YouTube Facebook. Facebook PR. Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Nah, ya. Oke ya, ini seperti ini. Berapa goresan luka masa lalu. Ini sebagai bercanda ya ternyata ya. Halus sih goresannya. 2 antena. SIM tray-nya ini dapat menampung sebentar, bewok buka,
Dia ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus nano atau 1 plus 1 micro SIM. Ini tuh terbuat dari bahan aluminium. Samsung Galaxy S7 ya. Sekarang cuma 1,9 juta. Wih, mantap sekali ya. 10 juta. Kita beralih ke bagian Recommended depan. teman-teman. Yang mana Oke. Itu menuai 62 komentar baru 21 menit yang lalu, tapi luar biasa 2.700. Kalau kita lihat review penghasilannya di Social Blade ini, dia tadi udah mengupload 554 video dan berada di ranking 783 ya di Indonesia ini. Oh, ternyata minimalnya dia estimasi penghasilannya $2.200 paling dan maksimalnya $34.000 ya. Jadi kalau diestimasikan yang minimal aja ya, dia sekitar 34 juta ya, 34.300-an ya. Kalau setahun dia minimal mendapatkan 25,9k dolar, maksimal $414. Jadi kalau di ini kan mendapatkan sekitar setahunnya 380 juta ya, lumayan sekali ya. Kemudian user video yang paling banyak ditonton pun dia dikeluarin Januari 2019 Desember 2019 itu ngebahas berapa harga gadget low ya, episode anak SMP ditonton sampai 2,5 juta, menuai 8.000 komen, satu videonya 1,2k ya. Coba kita lihat sekitar berapa 1,2k satu video ini menghasilkan penghasilan berapa, 17 juta ya satu video ini ya. Oke, kita lihat, coba intip dulu videonya ngebahas gadgetnya anak SMP ini. Halo Pasumania, ketemu lagi dengan gue Abdul Khairul. Hari ini kita akan melakukan beberapa gadget buat anak-anak SMP di daerah Jakarta Selatan. Kira-kira mereka pada pakai handphonenya apa ya? Apakah handphone jadul? Kawal, Ariel, Rehan, Tisa, Dava, Bianda, Ana. Pengen tahu dong, kamu handphonenya apa sih? Xiaomi, Xiaomi yang apa tipenya? Redmi 7. Kalau saya handphone Motorola Plus Redmi Note 7. iPhone berapa? 5SE sama 20. iPhone 5S. Aku Vivo doang. Vivo. Vivo apa tuh? Vivo 7. iPhone. Oh dia. Mau kedatangan. Oke. Jadi dia memang beda, langsung nanyakan ke anak-anak SMP itu ya, bagus ya. Ini menuai 7.800 komen. Pasti yang nonton banyak anak-anak SMP ya. Nah, kita balik lagi tadi ke Facebook ini. Selama kita lihat berapa penambahan subscribernya per harinya, 1.700 ya subscriber. Kalau sepekan bisa 11.900, satu bulannya bisa 51.000. Viewsnya per hari sekitar 288.000. Kalau per pekannya 2 jutaan dan sebulan dia ditonton 8 jutaan. Jadi wajar ya. Sekarang sudah 108 juta tuh ya. Hari ini sudah sampai 108 jutaan ya. Oke. Itu Facebook ya. Berikutnya adalah Sobat HP. Sobat HP ini punya subscriber 842.000. Bergabung di YouTube 24 Oktober 2011 dan sudah ditonton 161,5 juta views ya yang nonton. Dia mendeskripsikan sendiri memang sebagai sahabat gadgetmu ya, sahabat kita semua. Oke, videonya yang terakhir kita lihat
dia ngebahas komputer mini, lucu banget, unboxing. Oke, unboxing di Pom Dito. Kita lihat dulu ya, baru 17 jam yang lalu. Kita lihat videonya. Sobat HP. Halo sob, di sini dengan Moldy dan kita akan unboxing sebuah gadget. Ya, ini bukan besek ini ya, bukan besek 17 Agustusan atau besek dari tetangga ya, tapi ini adalah sebuah speaker Bluetooth yang luar biasa keren dari Divum. Nah, mereknya Divum ya. Kalian pasti beberapa udah pernah dengar ya. Belum itunya, belum. Oke, ini lucu Nah, juga ini ya. copot ya. Sama speakernya plastik ini juga. Milih TV Nah, ini kecil ya. ada watch World lagi connect musik nih. Ini unboxing Bluetooth speaker paling apa ini Om? Judulnya kita kasih clickbait apa yang akan ini? Kamu tidak akan percaya sama Bluetooth ini adalah Bluetooth speaker. Oke. Apa itu? Oke, masih ya kawan, ini Sobat HP sudah ditonton 28.000, baru dikeluarin kemarin ya. Kalau kita lihat berapa sih penghasilan di Social Blade, dia sudah mengupload 982 video dan rankingnya juga 814 ya, ranking di YouTube-nya di Indonesia. Dia mendapatkan 1K ya, sampai 16,5K. Ya masih ini, tapi nggak apa-apa. 1K berarti sekitar kali $1 14.700, kita 14.700 ya, lebih mudah ya. Itu 1 bulannya. Kalau 1 tahunnya 12.400 ya, kita kalikan aja. Setahunnya menghasilkan 182 juta ya, lumayan, cukup lumayan lah ya buat kelas kita ini. Dan video yang paling banyak ditonton, kita lihat video terkait apa, yaitu video review Xiaomi Mi 5 ya. Dia mendapatkan penonton 1,7 juta, menuai 3.000 komen, dan estimasinya 829 dolar ya, sampai 6,6k dolar ya. Jadi kalau diestimasikan minimalnya dia mendapatkan dari video ini ya sebesar 12 juta ya, 126.000. Oke ya. Kalau kita lihat penambahan subscriber dia per harinya berapa? Sekitar 500, per pekannya 3,5k, dan sebulan bisa 15.000k. Kemudian viewsnya, penambahannya, penontonnya ditonton 137.000 per hari, sepekan 969.4, dan per bulannya sekitar 4,1 juta ya. Dan itu tadi yang ke-6. Berikutnya yang terakhir, yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu tidak asing lagi, Gadgetin ya. Ini paling tinggi ya di Indonesia. Dia sudah punya subscriber 5,3 juta ya. Bergabung 7 Desember 2014, sudah ditonton hampir 1 miliar ya, 914 juta. Wah, memang channel ini keren banget ya, khusus membahas gadget-gadget, khusus dalam bahasa Indonesia. Siap di sini, ini email Gmail David brandingnya. Kalau kita lihat video terakhir yang dia keluarkan, itu saya minjem satu gedung bioskop buat main game. Sampai 2,3 juta ditonton lah. Cuman padahal dia belum nggak ngebahas itu ya. Isinya apa sih dia? Padahal pas terakhirnya ngebahas gadget ya.
sedang berada di depan bioskop CGV di Grand Indonesia. Karena hari ini saya dapetin kesempatan yang bisa dibilang spesial banget dari CGV Indonesia buat nyobain satu gedung bioskopnya. Katanya silakan, kami kasih waktu beberapa jam dan silakan dipakai aja mau ngapain. Penasaran juga sih, soalnya kan sekarang bioskop lagi tutup, lagi kosong ya. Jadi aturannya belum boleh dibuka. Jadi itu kesempatan yang bagus. Oke, coba. Ini juga dipinjemin satu gedung. Udah Itu ngapain? buat ngancurin air ke depan, ke belakangnya situ. Terus ini perhatiin radio. juga, ini bantalnya kayak masih fresh banget. Soalnya kan di internet kayak banyak yang bilang kursi bioskop jamuran. Ini jamuran dari mana? Gue disuruh tidur sini aja. Wah, bisa buat tidur ya ternyata. Bikin kayak rumah banget sih. Ada tombol call-nya juga. Jadi mungkin kalau misalnya kita lagi PW, masih terus. Itu Oke. Ya ini gambaran singkatnya ya teman-teman. Sudah ditonton 2,3 juta. Wah, memang luar biasa ini ya. 2080. Karena memang ini ngebahas bioskop malah ya terakhir ini, dan menuai 18,9 ribu komentar ya. Oke, kita teruskan reviewnya. Berapa sih sebetulnya penghasilan dia? Nah, dia sudah mengupload 829 video dan urutan rankingnya dia berada di 59 ya. Lumayan di 100 besar berarti ya, karena dia punya subscribe 5,3 juta. Penghasilannya sebulan prediksi minimal 11,1 kilo dolar K, bukan kilo, 11,1 K. Paling tinggi 177.000 dolar ya perkiraannya ya. Kita yang kecil aja, kita ambil 14.700 dikalikan 11.100, dia sekitar 163 juta. Wow ya, hebat juga dia. 163 juta ya, bisa dibuat beli apa tuh ya, HP 10 deh. 100 kalau untuk setahun perkiraan 133,1 K aja. Kita lihat berapa sih penghasilan dia setahun. Wah, mencapai 1,9 miliar. Iya, oke. Memang luar biasa. Dia nomor 1 di Indonesia untuk urusan unboxing ini ya. Kita lihat paling besar, paling tinggi video yang ditontonnya yaitu nyobain HP 30 juta yang bisa dilipat. Wah, ini nanti kita lihat ya penampakannya. Dia sudah ditonton 11,2 juta. 11,2 juta dan menuai komen 15.000 komen dan mencapai penghasilan satu video ini 5,6K ya. Coba kita lihat berapa sih penghasilan satu video ini. 5 menghasilkan 82 juta. Wah, satu video luar biasa ya. Kita lihat cuplikannya sedikit. Dia ngebahas video terkait nyobain HP 3 juta yang bisa dilipat ya. Saya juga penasaran. Di sini ini saya lagi berada di kantor. ya, saya sering nonton ini nih. Suka diiklankan, makanya banyak di penontonnya. Oh, ini barang-barangnya. Tuh, di belakangnya ada yang joget-joget tuh. Lightingnya bagus banget. Jadi kita pilih buat syuting di sini aja. Syuting apa namanya? Syuting Wisnu Joget. Sesama YouTuber. Huawei Mate X. Mungkin udah pada tahu ya kalau Mate X itu. Ini sebenarnya salah satu apa ya, produk paling baru dari Huawei yang nggak dari bakal Huawei. masuk ke Indonesia nggak. Jadi ini mungkin lebih ke usaha Huawei buat apa? Itu doang ya? 63 menit. Sekitar itulah. Nanti ditulis di Masih gede itu. ukurannya 6,6 inci. Kalau dia dibuka, totalnya jadi 8 inci. Wow, luar biasa ya. HP 3 juta, Kesan pertama 7 juta, ini kelihatan 37 kayak juta. produk yang matang banget. Kalau dilihat dari
finishing dia. Soalnya kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya kayak hinge-nya gitu, kayak laptop Oke. gitu kan, dibuka, ditutup gitu. Ya. Oke, Iya. kameranya di sini kan, udah jelas. Nah, nanti bentar lagi dia bakal, harusnya cepet. Oke. Oh, soalnya lagi buka mode kamera. Ini kamera Oke, sih. Ya. Sementara kalau kita Lucu bilang, ya. aduh, Oke. ribet, pengen lihat yang lebih gede lagi. kita sudah buka aja. menuai Dan kayak gini. 14.700 komentar Gede gitu. Ini dan penontonnya feelingnya kerasa kayak 11.000,1 buka map beneran. Jadi, komentar ini ya. laptop. Memang hebat ya. Ini di Huawei ya. Oke, nih kita cek. Nah, kita balik lagi tadi penambahannya, kita lihat penambahan daripada subscribernya berapa sih. Per hari dia nambah 7.600 ya, sepekan 53,6k, dan sebulannya dia memang nambah 230k ya. Wah, banyak sekali ya, buat apalagi buat YouTuber pemula. Wow, perharinya dia ditonton 1,4 juta, sepekannya sekitar 10,3 juta, dan sebulan 44,3 juta. Wow, ini merupakan akun YouTube yang membahas gadget-gadget yang paling recommended ya, dan kategori rate-nya juga A- ya, jadi udah bagus banget ya. Di Indonesia ini sudah ranking 59 akun YouTube-nya, dan akun gadget ini paling banyak menuai endorse ya. Kalau kita lihat video-videonya banyak di endorse oleh HP-HP yang canggih dan HP-HP yang banyak digunakan di Indonesia ya. Dan gadget ini makanya banyak ditiru ya, namanya gadget apa ya. Jadi karena ada gadget ini ya, makanya tagline gadget ini sangat oke sekali. Dan terakhir mungkin kita juga bisa belajar dari Gadgetin bahwa semua yang dibahas ditampilkan dengan video yang menarik, konten yang menarik ya, sangat atraktif, dicoba sedemikian rupa, itu akan menghasilkan suatu konten yang menghasilkan ribuan bahkan jutaan penonton yang pengen menyaksikan ini, sehingga sudah ditunggu oleh para pemegang merek ini. Nah, demikian tadi 10 akun YouTube yang menjadi rekomendasi bagi kita dalam mencari HP atau gadget yang terbaru ataupun yang murah, yang bisa menjadi panduan kita dalam mencari HP terbaik atau gadget-gadget terbaik ya, sehingga tidak salah pilih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe dan loncengnya.